Perkenalkan, nama saya Sartika dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan kalimat efektif di pertemuan keempat. Nah, untuk kalimat efektif tersendiri itu adalah kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya unsur-unsur kursual yang wajib dimiliki setiap kalimat. Subjek, predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, dan menentukan istilah yang tepat pada suatu kalimat gitu. Nah, untuk ciri-ciri kalimat efektif tersendiri itu ada 7. Yang pertama itu memiliki unsur pokok atau penting, minimal tuh unsur SP. Nah, yang kedua itu tata terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Nah, untuk yang ketiga itu menggunakan diksi yang tepat. Untuk yang keempat menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang akan dipakai gitu. Nah, untuk yang kelima melakukan penekanan ide pokok. Untuk yang keenam itu ada mengacu pada kehematan penggunaan kata. Untuk yang ketujuh itu menggunakan variasi struktur pada kalimat. Untuk unsur-unsur kalimat efektif ini itu ada 5. Yang pertama itu subjek. Nah, subjek ini adalah kalimat yang menunjukkan tuh pelaku, tokoh, benda yang menjadi suatu pokok pembicaraan. Seperti contohnya itu Dina membaca buku di perpustakaan. Jadi si subjeknya itu adalah Dina. Nah, untuk yang kedua itu ada predikat. Nah, predikat itu bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau keadaan yang bagaimana subjeknya itu. Kayak contohnya itu mereka berlari sejauh 1 kilometer. Nah, jadi predikatnya itu adalah berlari gitu. Ketiga itu adalah objek, di mana objek ini unsur kalimat yang melengkapi kata kerja sehingga terletak langsung di belakang predikat. Nah, itu contohnya seperti ibu memasak sayur. Nah, kalau objeknya itu adalah sayur gitu. Nah, untuk yang keempat itu ada pelengkap. Pelengkap itu adalah kalimat efektif, bagian kalimat yang melengkapi si predikatnya tadi. Nah, jadi contohnya itu mahasiswa mengadakan rapat tahunan. Nah, jadi pelengkapnya itu adalah rapat tahunan gitu. Dan yang kelima itu ada keterangan. Jadi itu kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai si subjek atau predikatnya tadi. Nah, terus juga keterangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana, dan keterangan cara gitu. Nah, untuk yang pertama itu adalah keterangan tempat. Jadi keterangan tempat itu contoh di mana lokasinya, atau di perpustakaan atau di dapur gitu. Untuk keterangan waktu tadi itu suatu kegiatan yang dilakukan, misalkan terjadi peristiwa itu sekitar jam berapa gitu. Nah, untuk keterangan suasana itu kayak suasana itu seperti apa gitu, situasinya gitu. Nah, untuk yang terakhir itu keterangan cara, jadi kayak aktivitas atau kegiatan apa yang dia lakukan gitu. Nah, untuk syarat kalimat efektif tersendiri itu ada 5. Yang pertama itu memiliki struktur kesepadanan, dan yang kedua itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Untuk yang ketiga tidak terdapat subjek. Untuk yang keempat predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, untuk yang terakhir itu berbentuk paralel. Fungsi kalimat efektif itu ada 2. Yang pertama itu mewakili pikiran penulis atau pembicara. Untuk yang kedua itu sebagai alat komunikasi gitu. Sekian presentasi dari saya, pemaparan di pertemuan keempat mengenai kalimat efektif. Terima kasih.